Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Walia, NPM 2019 106 15003. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Bayangkara Jakarta Raya, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang langkah-langkah bimbingan konseling. Langkah-langkah bimbingan dan konseling menurut Anas Salahuddin 2010 dalam memberikan bimbingan terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah identifikasi anak. Nah, langkah identifikasi anak ini dimaksud untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapatkan bimbingan dan membimbing anak yang perlu mendapat bimbingan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada langkah diagnosis. Langkah diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakangnya. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan memadakan studi terhadap anak. Kemudian menggunakan berbagai studi terhadap anak, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya. Kemudian yang ketiga ada langkah prognosis. Nah, langkah prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis, yaitu setelah diterapkan masalahnya dan latar belakangnya, langkah prognosis ini ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor. Dan kemudian ada langkah terapi. Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan dan bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentu memakan banyak waktu. Proses yang kontinu dan sistematis serta memerlukan pengamatan yang cermat. Kemudian yang kelima ada langkah evaluasi dan follow up. Langkah ini dimaksud untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah follow up atau tindak lanjut, dilihat perkembangan dan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh. Sementara menurut Tahirin, dalam proses bimbingan dan konseling akan menempuh beberapa langkah, yaitu menentukan masalah, mengumpulkan masalah, analisis data, diagnosis, prognosis, keenam ada terapi, dan yang ketujuh ada evaluasi atau follow up. Sedangkan menurut Dewa Ketut Soekardi, langkah-langkah bimbingan dan konseling dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada sintesis. Nah, sintesis ini adalah langkah menghubungkan dan merangkum data. Ini berarti bahwa ada langkah sintesis penyuluhan, pengorganisasian, dan merangkum data sehingga tampak dan jelas gejala-gejala atau keluhan siswa. Rangkuman data ini haruslah dibuat berdasarkan data yang diperoleh dalam langkah analisis. Kemudian yang ketiga ada diagnosis, yang keempat ada prognosis, yang kelima ada konseling atau treatment. Langkah ini adalah merupakan pemeliharaan yang berupa inti pelaksanaan konseling yang meliputi berbagai bentuk usaha, diantaranya menciptakan hubungan yang baik antar guru bimbingan dan konseling siswa, menafsir data, memberikan berbagai informasi, serta merencanakan berbagai bentuk kegiatan bersama siswa. Dan yang terakhir ada follow up atau tindak lanjut. Baik, kemudian ada proses langkah-langkah pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menarik sebuah kasus. Di suatu sekolah menengah, seorang guru melaporkan kepada guru pembimbing bahwa gurunya yang bernama Budi menunjukkan gejala kelainan dengan murid-murid yang lain. Ia sering tidak masuk sekolah, kemauan belajar kurang, suka menyendiri, mudah tersinggung, tidak mau mencatat pelajaran, tidak pernah membawa buku dan alat-alat tulis, dan sebagainya. Setelah menerima laporan, guru pembimbing mulai mengumpulkan keterangan mengenai diri anak tersebut, yaitu mengenai alamat, tanggal lahir, orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, dan lain-lain. Nah, mulailah guru pembimbing menetapkan bahwa Budi perlu dibantu secara khusus. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh guru pembimbing ini, langkah pertamanya yaitu mengadakan penelitian terhadap diri Budi
beserta latar belakangnya. Hal ini dimaksud untuk memperoleh pemahaman yang sebaik-baiknya. Dalam langkah ini, guru pembimbing mulai mengumpulkan dokumen-dokumen sekolah tentang diri Budi, seperti buku induk, rapot, daftar absen, dan sebagainya, sehingga ia mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, Budi masuk kelas 1 dalam umur 1 tahun lebih tua dari murid-murid lainnya. Yang kedua, ia pernah tidak naik kelas. Yang ketiga, ia tergolong anak yang pandai dalam pembelajaran menggambar. Yang keempat, itu ia tergolong anak pendiam, tidak suka mengajukan pertanyaan. Kemudian langkah kedua, Budi dipanggil untuk diajak wawancara. Nah, kepadanya dijelaskan bahwa guru bermaksud untuk membantunya, bukan menghukumnya. Pada mulanya, Budi memang merasa ragu-ragu untuk menjawab, tetapi setelah dijelaskan maksudnya, ia mengatakan bahwa ia selalu merasa malu, malas belajar, bodoh, rendah diri, tidak mampu karena umurnya lebih tua dari teman-temannya yang lain. Hal ini dirasakan sejak ia tidak naik kelas. Dikatakan pula bahwa di rumahnya selalu dimarahi oleh ibunya, dan ia di rumah bekerja membantu ibu dengan terpaksa. Ayahnya melarang ia bercita-cita menjadi ahli montir. Ia paling senang pada pembelajaran menggambar dan ingin menjadi kawan-kawan yang lainnya. Pada akhir wawancara, Budi merasa puas karena telah mengutarakan segala perasaannya, dan ia berjanji akan datang lagi bila diperlukan oleh guru pembimbing. Kemudian langkah ketiga yang dilakukan oleh guru pembimbing itu mengunjungi orang tua Budi. Orang tuanya menerima kedatangan guru pembimbing dengan ramah tamah. Kedua orang tuanya mengharapkan agar Budi dibimbing dengan sebaik-baiknya. Dalam kunjungan dan wawancara itu, guru pembimbing memperoleh keterangan sebagai berikut. Yang pertama, ayah Budi adalah seorang supir taksi yang jarang sekali ada di rumah. Kemudian yang kedua, ibu Budi adalah penjual sayur di pasar. Kemudian yang ketiga, Budi adalah anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan oleh kedua keluarganya, sebab semua saudaranya adalah perempuan. Kemudian yang keempat, penghasilan orang tua Budi hanya cukup untuk makan saja. Kemudian suasana di rumah kurang baik sebab kedua orang tuanya jarang sekali ada di rumah. Yang terakhir itu masih banyak lagi keterangan lainnya. Langkah keempat itu Budi diajak ke klinik untuk diperiksa kesehatannya. Dikatakan oleh dokter bahwa Budi tidak memiliki kelainan, otaknya pun sehat, tidak ada gangguan, hanya diperoleh keterangan bahwa Budi pernah sakit tipes. Untuk membuktikan keterangan dokter ini, diadakannya tes untuk seluruh murid kelas 6. Hasilnya membuktikan bahwa yang pertama, tingkat kecerdasan Budi tergolong normal atau rata-rata. Yang kedua, ia memiliki bakat mekanis yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ia mudah tersinggung dan sangat memerlukan dorongan. Kemudian diadakan pula nih lomba mengarang dengan 2 judul untuk dipilihnya, yaitu yang pertama keadaan di rumahku, yang kedua ada cita-citaku setelah tamat sekolah. Dari kedua judul ini, Budi memilih judul pertama. Ia menceritakan keadaan keluarganya yang tidak memuaskan baginya. Ayahnya tidak pernah di rumah, ibunya sering marah-marah, ia menginginkan menjadi seorang montir pun tidak dibolehkan. Dari beberapa langkah tersebut, guru pembimbing dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan Budi. Nah, kesulitan dalam belajar, kemudian kurang percaya diri. Kemudian ada latar belakangnya nih. Latar belakangnya itu kekecewaan ketika dia tidak naik kelas, suasana rumah yang tidak menyenangkan, ada bakat yang tidak bisa dikembangkan, kemudian umur yang lebih tua dari teman-temannya. Layanan bimbingan dan konseling, ada beberapa layanan dalam bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama adalah layanan individual. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan yang seperti yang tadi diceritakan atau contoh studi. Kemudian ada layanan kelompok atau bimbingan kelompok. Dalam layanan ini akan dibagi menjadi beberapa jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok tugas. Kelompok tugas ini yaitu kelompok yang berdasarkan adanya suatu tugas yang akan dilaksanakan atau diselesaikan. Sedangkan kelompok bebas, kelompok yang pada waktu terbentuknya belum mempunyai tugas yang akan diselesaikan dalam hal ini. Anggota bersama-sama pimpinan kelompok merumuskan bersama apa yang akan dikerjakan. Langkah-langkah bimbingan kelompok. Yang pertama,
berkumpulnya sejumlah orang yang akan menjadi anggota kelompok. Yang kedua, pelibatan anggota dalam kehidupan suatu kelompok, misalnya dengan saling memperkenalkan diri termasuk pimpinan kelompok. Yang ketiga, tahapan pemeliharaan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir ada pengakhiran kegiatan. Penilaian terhadap bimbingan kelompok akan dilihat pada hasil penindakannya. Kehidupan sebuah kelompok yang tergantung pada hubungan yang dinamis, tujuan bersama, hubungan besarnya kelompok dengan sifat kegiatan kelompok, etikat dan sikap terhadap orang lain, kemampuan mandiri, pengajaran perbaikan atau remedial teaching, yaitu usaha pemberian bantuan terhadap seseorang siswa yang mengalami masalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.